Salam sejahtera dalam Kristus Tuhan Kepala Gereja. Seluruh jemaat warga Gemibem yang saya kasihi dalam Tuhan, masih adakah di antara kita yang ingat dengan syair lagu Semua Anugerahnya yang dinyanyikan Maya Rumantir? Mudah-mudahan masih ingat. Isinya sebenarnya mau menekankan bahwa kemuridan kita, kehambaan kita, kegerejaan kita, keumatan kita, status umat yang dikasihi dan dipilihnya adalah bukan karena kebaikan kita, karena kefasihan kita dalam berkata-kata atau berkhotbah, bukan karena kekayaan harta benda material kita, bukan karena kecakapan kita dalam bekerja, atau rupa wajah kita yang tampan dan cantik, atau kelebihan-kelebihan kita lainnya. Sehingga kita dipilih dan dikasihi, serta ditetapkan menjadi murid, hamba, bahkan sahabat. Melainkan benar-benar semua karena anugerahnya. Saudara-saudara, lagu ini mau membahasakan hal kedaulatan, kewenangan, dan kemurahan Allah yang memilih dan menetapkan dari antara manusia suatu umat kepunyaan yang dikasihinya, dan yang menetapkan orang-orang pilihannya menjadi hamba secara khusus, serta mendudukkan para hamba ini sebagai sahabat. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 tertulis, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Dari bacaan ini kita menemukan dua hal penting. Yang pertama, hal kedudukan Kristus dan kedudukan para murid atau manusia dalam relasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang pertama, bahwa Kristus memiliki kewenangan, kewibawaan, otoritas, kedaulatan penuh sebagai firman yang hidup, yang melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk memilih, menetapkan dari antara manusia orang-orang menjadi hambanya, serta Kristus memiliki kewenangan penuh untuk melimpahkan anugerahnya, sehingga kita tidak hanya menjadi hamba, melainkan sekaligus menjadi sahabat. Saudara-saudara, relasi sahabat ini juga suatu anugerah yang tidak terkira, serta cara Tuhan yang sangat khas dalam Alkitab. Bayangkan saja jarak kita dengan Tuhan seperti langit dan bumi jauhnya. Tapi Yesus Sang Pencipta, Juru Selamat dan Pendiri Gereja, sedangkan kita ini pembangkang dan pendosa, tapi ditempatkan sebagai hamba sekaligus sahabat. Yang kedua, kita menemukan hal kewajiban dari manusia, khusus umat yang ditebus dan dipunyainya. Kewajiban itu yakni kita harus menghargai keputusan Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kita, baik sebagai umatnya dan sebagai hamba-hambanya yang diberi tugas khusus. Apakah pendeta, penatua, diaken, dan guru agama. Cara kita menghargai keputusan Tuhan ini, yang pertama, kita harus tinggal di dalam Dia, yakni selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, baik ketika kita berbicara, berkata-kata, bekerja. Seperti kata Paulus, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Yang kedua, kita harus saling mengasihi, karena saling mengasihi menjadi identitas yang melekat, yang didasarkan pada kasih yang dikerjakan dan diteladankan Kristus. Dan itu harus dinyatakan dalam segala keadaan. Sebagai sahabat, kita harus memberi buah, yakni ketaatan, kesetiaan dalam hidup yang bekerja dan dalam pengutusan. Tuhan meminta
agar buah kita tetap, sehingga apa yang kita minta di dalam namanya akan diberikan oleh Bapa yang Maha Kasih. Ketaatan dan kesetiaan kita harus tetap seperti semula pada saat diteguhkan, bernyala-nyala, tidak padam atau redup, karena masalah waktu yang mungkin dilihat lama atau masalah-masalah yang muncul dalam pelayanan. Mengapa kesetiaan dan ketaatan kita harus tetap? Supaya jemaat yang dipercayakan untuk kita gembalakan dapat juga memberi buah-buah roh secara nyata. Karena itu, hendaklah buah kita tetap. Kita tidak akan menyatakan mundur dalam perjalanan ini, karena semangat dan roh kita terus menyala-nyala. Terpujilah Kristus, berilah kemuliaan hanya bagi Dia. Amin.